Yang buruk, yang tidak soleh juga ada pengganti penerusnya. Enggak habis-habis sampai hari kiamat begitu. Yang orang soleh terus ada khalifahnya. Rasulullah, sahabat, terus ada khalifah-khalifah yang mereka itu, yang mengganti mereka itu. Yang duna dzalik, yang selain demikian orang soleh juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidul qahar azizul ghafar mudabbir umuri muqaddirul aqdar mulijin hari fil laili wa mulijil laili fil nahar tafsiratu wa dzikra lil basair wal absar. Jadi kita sambung pelajaran minggu lalu tafsir Al-Qur'an suratul A'raf ayat 168. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum fil ardi umaman minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Al-ayah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qatta'nahum fil ardi umaman. Minggu lalu sudah sedikit dibahas. Kami bagi mereka itu Bani Israel fil ardi di bumi ini umaman, akan umat-umat. Di Bani Israel siapa nabinya dia ikutin, umat Nabi yang satu, Rasul yang diutus. Setiap Rasul punya umat masing-masing ya, berbeda mereka. Jadi setiap diutus kepada manusia seorang Rasul, mereka punya umat. Umatnya tidak boleh ikut Rasul yang lain. Umatnya Nabi Lut tidak ikut Nabi Ibrahim. Umat Nabi Ibrahim tidak ikut dengan Nabi Lut. Ya. Sekalipun sezaman. Kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutus semua manusia. Jin juga termasuk diutus kepada sakalain, jin dan manusia. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law nazala Musa fatattabi'uhu wa tatrukuni la dhalaltum." Ana haddukum minal anbiya wa antum haddi minal umami. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau turun Nabi Musa sekarang, kemudian kalian ikutin Nabi Musa, kalian tinggalkan akan daku, kata Rasulullah, la dhalaltum, niscaya kalian itu sesat. Jadi khusus zaman sekarang, khusus Rasulullah. Siapa tidak ngikut Rasulullah, kata Rasulullah, la dhalaltum, niscaya kalian sesat. Seandainya Nabi Musa datang bawa syariat sendiri, kita ikutin Nabi Musa, kita tinggalkan baginda Rasulullah, kata Rasulullah, la dhalaltum, niscaya kalian itu sesat. Ana haddukum minal anbiya. Aku ini, kata Rasulullah, jatah kalian daripada nabi.
Nabi-nabi yang sudah lewat. Wa antum haddi minal umami. Dan kalian itu jatah saya, umat, daripada umat. Saya yang punya. Nanti di akhir zaman Nabiullah Isa turun, tidak mengajarkan syariat Nabi Isa, tidak membawa syariat Nabi Isa, tetapi yang dibawa adalah syariatnya baginda Rasulullah. Tidak boleh kalau bawa sendiri, harus ikut dengan syariat Rasulullah. Waqatna'nahum fil ardi umaman, kami bagi di bumi ini umat-umat Nabi. Minhumus salihun, di antara mereka itu ada yang baik, dijadikan baik. Wa minhum duna dzalik, sebagian mereka juga ada tapi tidak saleh, ya, tidak baik. Ya. Rasulullah sendiri ketika Mi'raj berdoa, Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kata Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ketika Mi'raj ketemu dengan Allah, Allah memberi kehormatan kepada baginda Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kata Allah. Rasulullah menjawab Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Ya. Yang selamat nanti di akhirat hamba Allah yang saleh. Kita juga berdoa disuruh setelah kita wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya. Jadikan kami orang yang selalu bertobat, orang yang selalu bersuci, orang yang selalu bertobat, dan jadikan golongan orang yang soleh. Nabi-nabi itu dulu juga minta dijadikan, digolongkan dengan orang-orang yang soleh. Ya. Nabi Ibrahim minta anak yang soleh, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim. Karena orang yang soleh ini yang akan selamat. Jadi sebagian mereka wa minhum duna dzalik, di antara umat ada yang bukan soleh. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang yang soleh. Kata Imam Syafi'i, uhibbu sholihin walastu minhum. Ketawaduan nah Imam Syafi'i, aku cinta orang soleh dan aku bukan golongannya termasuk. Tidak mengakui dia golongan orang saleh, tetapi katanya aku cinta. Ini ketawaduan Imam Syafi'i. Saya cinta orang soleh sekalipun saya bukan golongan, tidak termasuk mungkin orang soleh. Padahal Imam Syafi'i luar biasa orang soleh, diakui kesolehan beliau, tapi masih ingin berdoa dijadikan orang soleh dan mencintai orang soleh. Balawnahum bil hasanati wasayyi'at, kami uji mereka tuh dengan kebaikan dan keburukan, ujian semua. Lulus apa tidak ujiannya, sabar atau tidak. Jadi sabar ini ada 4 tempat. Ada sabar pada taat kepada Allah, ada sabar daripada maksiat, ada sabar pada dunia, ada yang keempat sabar pada baliyat, ujian.
Orang sabar atas taat akan mendapatkan kebaikan, istiqamah di dalam ibadah. Kalau tidak sabar di dalam taat, tidak bakal dia akan taat memperbuatnya. Orang yang tidak sabar atas taat, tidak bakal dia akan memperbuatnya. Bagaimana dia akan mendapatkan maqam istiqamah? Al istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamat. Istiqamah di dalam taat. Kama qala Rasulullah, abdalul amal adwamuha wa in qallah. Paling afdal amal istiqamah, rutin dikerjakan sekalipun sedikit. Kita sholat 2 rakaat tapi rutin, sholat sunat tengah malam rutin. Kalau tidak sabar, susah, tidak akan memperbuat itu sholat cuma 2 rakaat saja. Kalau tidak sabar, tidak akan terkerjakan. Sholat duha, kalau tidak sabar tidak akan mengerjakan. Bagaimana kita mau istiqamah? Jadi istiqamah itu di dalam taat akan didapat dengan kesabaran. Sampai kapan? Ya sampai mati. Tidak ada sebentar-sebentar. Ya, harus sabar sampai kita mati, karena yang dinilai sampai matinya. Abdul amal khawatimuha, al amalu khawatimuha. Amal itu penutupnya. Jadi sampai takut kapan kita menutup, Allahu a'lam. Harus dirutinkan supaya kita nutup umur kita dengan amal kebaikan. Jadi husnul khotimah, amal ibadah. Harus sabar. Akan mencapai takwa juga sabar. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa akan mencapai martabat muttaqin, takwa. Bagaimana orang tidak sabar akan mengerjakan puasa? Mengerjakan puasa itu harus sabar. Ya. Baru akan menjadi orang yang takwa. Taat. Sabar dalam maksiat. Banyak yang menggoda kita. Syaitan menggoda kita untuk buat maksiat. Hawa nafsu menggoda kita untuk berbuat maksiat. Kalau kita tidak sabar melawan hawa nafsu, melawan syaitan untuk menjauhi maksiat, kita akan mengerjakannya, mengerjakan maksiat. Karena 2 yang menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Jadi harus sabar. Sabar meninggalkan maksiat. Nafsu suka berbuat maksiat. Sabar dengan dunia. Salah satu yang menghalangi manusia pada ibadah ad-dunya. Ini yang paling kuat. Kata Imam Ghazali, yang menghalangi orang ibadah itu ada 4. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan, yang keempat hawa nafsu. Yang dunia ini ad-dunya hulwun khudrun. Dunia itu hijau manis. Iya. Kasih satu mau lagi, dah bakal habis. Lau kana libna'an wadiyan min dhahabin antamana antakuna saniyah. Jikalau manusia itu punya satu tambang emas, dia mencari lagi tambang yang lain, dah habis-habisnya. Ditumpuk saja mereka.
Jadi orang yang ngambil dunia itu ada yang litafakhur wa takatsur, cuma untuk kebanggaan dan memperbanyak saja, tidak akan bermanfaat. Ada golongan kedua mengambil dunia litaladdudi syahwat, untuk kelezatan syahwat, memuaskan hawa nafsunya, syahwatnya, keinginannya dipuaskan. Ada yang ketiga mengambil lid darurah, karena darurat saja, lil hajat, untuk hajat saja. Dunia itu ada yang haram, ada yang halal. Kalau kita orang awam biasanya darurat itu yang haram, nggak ada lagi yang halal, boleh ada haram. Iya. Kalau nggak ada lagi yang halal, misalnya nggak ada makanan, kalau nggak makan mati, yang ada cuma bangkai atau babi, boleh dia ngambil. Paman itu rogaira bagi wala adin pala isma alaih. Tapi sekedar untuk bisa menahan roh keluar daripada jasad, untuk menahan supaya hidup saja sampai kenyang, tidak boleh. Ini darurat kita yang haram. Tapi orang yang dekat dengan Allah daruratnya yang halal. Ini darurat saja diambil. Enggak perlu banyak-banyak, capek nanti dihisapnya banyak. Semakin banyak kita kumpul, semakin banyak hisab. Al halal hisabun wal haram iqabun. Tidak memperbanyak orang akan harta, melainkan banyak hisab nanti di akhirat. Apakah hisab itu akan dimasukkan ke neraka? Tidak. Orang ngambil halal tidak dimasukin neraka, tapi lambat masuk surga karena dia akan dihisab dulu. Apabila ada di dalamnya yang haram, baru masuk neraka. Ngumpul nggak ada, nanti berat. Iya. Dihisab oleh Allah. Orang dulu dia punya, dikasih oleh Allah rezeki, mereka impakkan, tidak mau tanggung jawab. Ini kalau yang diimpakkan di jalan Allah tidak dihisab, langsung dikasih pahala. Masa dunia diuji dengan kebaikan dan keburukan. Keburukan banyak. Sabar dengan baliyat, sabar dengan ujian, hilang barang atau sakit. Kalau kita sabar, Allah akan ganti. Iya, Allah akan ganti dan Allah akan balas pahala. Jadi dua, diganti dan dibalas pahala. Iya. Kalau sabar, kalau tidak sabar, dua musibahnya, musibah hilang satu, dan musibah tidak dapat pahala dan siksa. Ya, hilangnya tidak akan kembali. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Kalau hilang ya hilang, tidak akan kembali. Dengan kegelisahan atau kita tidak ridha dengan Allah, itu tidak akan kembali yang hilang. Jadi jangan sampai dua kerugian, rugi hilang dan rugi pahala. Biar saja yang hilang Allah ganti. Iya, Allah ganti dan Allah kasih pahala dengan syaratnya sabar. Sakit, ridha dengan Allah. Nabi terdahulu juga sakit. Nabi Ayub sakit, Nabi-nabi terdahulu sakit, Rasulullah juga sakit. Sakit mereka lebih daripada sakitnya kita, tapi tidak pernah mengeluh. Nabi Ayub 17 tahun. Apa kata Ani masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Itu saja yang diucapkan. Ya, dapat musibah, tidak mengeluh.
Orang yang mengeluh dengan baliyat ujian Allah sama saja orang yang kufur dengan kitab Allah. Satu, dia baca kitab Allah, Al-Quran, Allah akan kasih bala dan Allah akan balas. Kalau dia mengeluh berarti dia tidak beriman dengan kitab Allah, tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam kitab. Yang kedua, dia mengadukan Allah, protes dengan ketentuan takdir Allah. Seolah-olah dia mengatakan Allah ini tidak adil, ngasih dia bala, dia ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah. La'allahum yarji'un. Ujian semuanya kebaikan, keburukan, tujuannya ingat Allah. Kata Imam Syafi'i Al-Balkhi, idza asabatkum khairun saghirun fala tandur ila sigharih walakin tandur ila man razaqaka. Apabila kamu mendapatkan kebaikan yang sedikit, jangan pandang sedikitnya, pandang yang siapa yang ngasih. Kebaikan itu untuk mengembalikan kita kepada yang ngasih. La'allahum yarji'un. Dikasih kebaikan supaya mereka kembali. Kita datang kiriman parcel ke rumah, ada parcel datang, kita tidak lihat parcelnya dulu. Kadang kita cari siapa yang ngirim, ini dari siapa? Iya, oh dari si fulan. Mengingatkan kita siapa yang ngasih. Jangan pandang kecilnya, tapi pandang siapa yang ngasih rezeki. Ketika Allah ngasih rezeki, kita tidak pandang rezekinya, tapi pandang siapa yang ngasih. Akan berharga. Kalau pandang barangnya tidak akan berharga. Iya, sama saja. Misalnya kita dikasih baju, iya, dikasih baju sama seseorang teman, ya teman, kasih baju, gembira, sangat gembira, iya, dipakai terus. Kemudian ada lagi yang ngirimin baju, sama persis bajunya, tapi yang ngirimin siapa? Pak Presiden katanya. Ada tanda tangannya lagi. Nah, karena mandang yang ngasih. Oh nih, udah dipakai, disimpan saja, disimpan di lemari gitu. Apa? Yang dipandang yang ngasih. Ada anak muda, contohkan, dikasih orang yang suka main olahraga, main bola misalnya, dikasih sepatu bola sepasang, gembira, senang, langsung dipakai, bawa ke lapangan main bola, sepasang. Tapi ini ada orang ngasih satu saja, tidak sepasang, cuma satu saja sepatu bola. Tetapi sepatu ini sepatu pemain bola dunia yang ada tanda tangannya. Yang mana lebih senang? Yang sepasang tadi atau yang satu tadi? Otomatis yang satu aja tadi, tidak yang sepasang. Oh, ini dikasih cuma satu, cuma ada tanda tangan, disimpan betul-betul. Karena yang ngasih orang besar. Allah itu Zat maha agung, maha besar. Kalau dia ngasih nggak ada nilainya, nggak bisa dinilai. Iya, tidak bisa dinilai. Kalau Allah ngasih pahala, tidak ada nilainya.
Kalau kita dikasih dunia saja sebentar habis. Dikasih Allah rezeki, mau rezeki kata Allah mau pahala, ini kamu, pahala besar, nggak ada nilainya. Rezeki kalau disimpan saja nggak jadi apa-apa sebentar, ya. Tapi kalau pahala besar, supaya kembali kepada Allah, dikasih nikmat, kenal siapa yang ngasih, bersyukur pertama kali dia kenal yang ngasih, dapat nikmat terima kasih dengan Allah. Ini orang yang kenal. Ya. Ada orang yang diuji dengan keburukan, bukan keburukan yang dipandang, tapi orang yang ngasih. Ya. Jangan yang baik, yang buruk saja. Orang sudah cinta, ya, nggak ada dinilai, dia lihat yang buruk. Seperti seorang pemuda yang mencintai seorang perempuan misalnya, iya. Jangankan yang buruk, yang disuruh saja mau. Istilah orang dulu apa katanya? Kalau sudah cinta, gunung dinaikin, lautan diseberangi, gitu ya istilah orang dulu. Ada yang juga kalau sudah cinta maaf, tai kucing kata orang dulu ya, rasanya nggak mungkin coklat, iya, ya tetap aja karena istilah saja itu, karena saking cintanya yang kotoran dibilang enak. Kalau kita pandang yang ngasih Allah dengan pandangan cinta, kenal dengan Allah, apapun yang dikasih, jangankan yang baik, yang buruk, cinta dia. Karena kita tidak kenal, makanya kita repot, protes saja. Padahal mau dikasih. Kata Allah, kamu masuk surga. Apabila tidak ada seseorang yang telah mamin rajulin yusibu musibatun, tidak ada seseorang yang menimpa akan dia satu musibah illa ghufirahu dzunubahu, akan diampuni. Ada satu kafaratun lahu, jadi kifarat bagi dia, dosanya diampuni. Iya. Tapi kenapa kita nih protes? Karena kita tidak kenal. Itu saja. Kebaikan keburukan harus kenal siapa yang ngasih. Seperti terjadi di pesantren. Saya contohkan. Para santri waktu malam habis sholat isya kegiatan di masjid gitu, atau di musola, murojaah, mutolaah, ada yang murojaah Quran, ada yang mutolaah. Tiba-tiba lampu mati. Iya, lampu mati. Biasanya santri teriakan, oh lampu mati teriakan. Ada yang nempeleng, karena nyaring suaranya dia teriak, marah ditempeleng, baik. Ya. Ngamuk yang ditempeleng, ngamuk karena gelap. Apa katanya? Siapa yang nempeleng saya? Siapa yang mukul saya? Awas nanti saya tahu, saya balas. Nah, iya. Ternyata lah, ketika lampu nyala, dia habis ngomel-ngomel, lampu nyala, tiba-tiba lampu nyala, yang berdiri nempeleng dia di sampingnya guru. Gimana? Apa kata guru? Balas. Enggak. Tadi kenapa ngomel? Karena tidak tahu siapa yang nempeleng dia. Ngasih musibah, ngasih bala sama dia siapa? Enggak tahu. Ketika tahu, oh guru, karena dia ribut, mulutnya nyaring, suaranya dipukul sama guru kan? Ngomel-ngomel. Ketika tahu, oh guru, kata guru mau balas, enggak. Kenapa? Takdim, takut, mengagungkan si guru. Oh ya guru, udah berani sudah.
ngomel itu karena tidak tahu. Iya. Ada juga yang kumpul-kumpul, pemuda kumpul-kumpul, mati lampu, ada yang nempeleng karena ribut, ada yang mukul, tempeleng. Ngomel. Siapa yang mukul saya? Nanti kalau saya tahu saya balas. Tiba-tiba nyala lampu. Ternyata yang di sampingnya orang yang dikasihi, orang yang dicintainya yang mukul karena suaranya nyaring, marah, pukulnya kayak gitu. Kalau dilihat, oh yang dicintainya balas. Enggak. Kata yang dicintainya apa? Mau balas? Enggak, enak katanya. Nah, iya. Karena yang memukul yang dicintainya. Tadi ngomel-ngomel karena dia tidak tahu. Setelah kenal yang memberi itu pukulan, orang yang ia cintai, bukan dia ngomel tapi senang. Iya. Begitu juga kita dengan Allah. Kenapa ngomel? Karena kita tidak kenal. Kita tidak mau dekat dengan Allah. Ngomel, dikasih hujan ngomel, dikasih panas ngomel, dikasih hujan panas tambah ngomel tuh. Iya. Iya begitu. Karena kita tidak kenal. Ketika kita kenal dengan Allah, pengenalan kita kepada Allah sebagai apa? Kita kenal dengan Allah yang menciptakan kita, maha agung, maha besar. Takut dengan Allah, apapun diam. Ketika orang itu kenal dengan Allah karena dia cinta dengan Allah, apapun yang diberikan oleh Allah senang, ridha dengan Allah. Gembira dia, apa yang dikasih oleh Allah gembira. Karena dari pandang. Tapi kalau orang tidak kenal, udah benci dengan Allah, jangankan yang jelek, yang baik pun dikasih oleh Allah tetap ngomel. Misal ada tetangga yang benci dengan tetangganya, tidak suka dengan tetangga, iya, dikirimin, ngomel, dikirimin tetangga makanan enak, iya, kue enak, yang enak, pizza atau cake atau apa, roti yang enak, datang ke rumah, diambil sama anaknya, ditaruh di atas meja. Datang ibunya, wah ini enaknya kue. Datangnya dulu siapa yang ngasih? Enak, langsung makan. Wah lama ibu udah makan ini kue, enak ini. Sudah kenyang, yang ngasih kue siapa? Kata anak, acil sebelah. Mau dimuntahin. Kenapa? Tidak suka. Karena mandang yang ngasih itu orang yang dibenci. Apapun yang dikasih pasti protes. Menghina, kayak kita tidak bisa beli kah? Jadi ngasih ini, mentang-mentang dia punya uang. Begitu ngomel. Padahal orang baik ngasih kue. Karena sudah pandangannya buruk, ya jadi buruk sudah. Yang baik atau yang buruk? Ujian dari Allah supaya mengingatkan kita kepada Allah. Idza asabatkum baliyatun fala taskuni ila khalqi kama la askuka ila malaikati. Idza sa'idan masawi. Kalau kamu ditimpa satu musibah, jangan adukan aku, kata Allah, kepada makhlukku. Ngomong sana, ngomong sini. Iya. Protes. Minta itu ini. Tidak sabar. Seperti aku, kata Allah, tidak pernah mengadukan kamu kepada malaikatku. Tidak pernah saya ngomong, malaikat si fulan itu begini. Tidak pernah Allah. Iya. Jadi ada yang baik, ada yang buruk, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Maklum sudah Allah ciptakan. Wa khalaqa min ba'dihim khalqun warisul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna. Maka
itu ada selalu mengganti generasi. Yang baik ada pewarisnya, penggantinya. Yang buruk, yang tidak soleh juga ada pengganti penerusnya. Enggak habis-habis sampai hari kiamat begitu. Yang orang soleh terus ada khalifahnya. Rasulullah, sahabat, terus ada khalifah-khalifah yang mereka itu, yang mengganti mereka itu. Yang duna dzalik, yang selain demikian orang soleh juga ada. Abu Jahal zaman Rasulullah diganti zaman tabi'in, ada juga Abu Jahalnya. Sampai sekarang pun ada juga Abu Jahalnya. Jadi jangan heran. Itu Allah sudah yang ngasih. Iya. Orang yang beriman ada, orang yang tidak beriman kepada Allah juga Allah. Wa khalaqa min ba'dihim khalqun wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon ampun maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pantas sampaikan, atau ada pendapat yang tidak utama, ambillah pendapat yang utama, tinggalkan kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah, bisa mengamalkan apa yang kita dapat daripada ilmu. Allah jadikan kita orang yang ikhlas di dalam beramal. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, istri anak keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah curahkan rahmatnya kepada kita, kampung kita, negeri kita. Allah jauhkan daripada segala bala bencana, dan mudah-mudahan Allah angkat segala wabah dan fitnah yang melanda kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita, dan kaum muslimin yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka, dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, dan Allah gantikan apa yang mereka diambil oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ditindas oleh orang-orang kafir, dan Allah memberikan kesabaran kepada mereka, dan Allah memberikan pahala syahid bagi mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi kehidupan dunia. Allah memberikan kesabaran melaksanakan ibadah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita, para habaib kita dari segala kejahatan. Dan Allah memberikan petunjuk kepada para pemimpin-pemimpin kita. Dan Allah jadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita seperti kita berkumpul pada tempat yang mulia ini. Allah kumpulkan kita beserta orang yang kita cintai, guru-guru kita, kedua orang tua kita, istri anak keturunan kita, beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus. Mari kita niatkan pahala kita yang i'tikaf, pahala kita menunggu salat Isya berjamaah, pahala kita mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah, pahala kita menuntut ilmu, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Rasulullah, semua sahabat Rasulullah, tabi'in, dan orang-orang yang telah mendahului kita, dari guru-guru kita, kedua orang tua kita, jamaah kita, dan orang yang telah berjasa dalam pembangunan Masjid Agung At-Taqwa, dan orang yang berkubur di depan Masjid Agung At-Taqwa. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan mereka, Allah terima segala amal ibadah mereka, Allah curahkan rahmatnya kepada kubur mereka, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.